Anggapan digantinya Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Ini part 2 ya. Tanggapan dari Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies ya, atas katanya ya, menurut yang kita sudah lihat di media sosial, bahkan sudah ada yang mengatakan sudah resmi ya, Isa Al-Masih diganti dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Isa Al-Masih itu ditulis 909 kali di Alkitab bahasa Arab. Jadi bagi orang Kristen tidak asing dengan Isa Al-Masih, karena di Alkitab bahasa Arab sudah ada. Duluan mana Pak? Duluan Alkitab bahasa Arab, baru setelah itu muncul kitab lain ya yang memakai kata Isa Al-Masih juga. Jadi tidak masalah, karena Isa Al-Masih yang ditulis 909 kali itu sama dengan Yesus Kristus yang ditulis di Alkitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dan Alkitab Dunia. Tidak masalah, karena bagi kami tidak asing dengan nama Isa Al-Masih. Sedangkan di kitab di luar kekristenan, Isa Al-Masih menurut yang saya tahu ditulis setidaknya 60 kali. Jadi nanti akan muncul di kitab yang di luar Kristen, ada muncul Yesus Kristus 60 kali dibanding dengan Alkitabnya orang Kristen, Yesus Kristus 909 kali. Lalu akan muncul apa Pak? Loh, ya rentetannya banyak banget. Setiap muncul kata Yesus Kristus di tempat di luar kekristenan akan dikompar dengan Yesus Kristus di kitab Kristen. Ya. Yang paling ini, maaf ya, kita bicara ini dalam bingkai toleransi loh ya. Gelar Maha Suci Maha Tinggi itu ada di Yesaya 57 ayat 15. Bedanya Maha Suci Maha Tinggi di dalam Alkitab itu aku. Aku itu Yahweh, Yahweh itu Yesus Kristus. Jadi nanti akan muncul gelar Maha Suci Maha Tinggi di kitab di luar kekristenan dengan Maha Suci Maha Tinggi di Alkitab Kristen, di situ ditulis Yesus Kristus. Ya. Bukan hanya itu. Allahu Akbar di dalam Titus 2 ayat 13 jelas ditulis Yesus Kristus. Kalau di kitab di luar Kristen muncul kata Allahu Akbar, maka akan dikompar, loh, Allahu Akbar ini mestinya pakai nama Yesus Kristus. Mana? Lah di tempatmu juga ada Yesus Kristus 60 kali ya. Dan lain sebagainya. Nanti akan timbul masalah ketika menyangkut nama Maha Suci Maha Tinggi. Kemudian Akbar ya, karena Allahu Akbar itu bisa disebut beribuan kali loh ya, akan muncul karena Allahu Akbar kok tempatmu nggak pakai nama, tempatku kok pakai nama. Titus 2 ayat 13 baca, Allah Maha Esa, Allah Maha Besar, yaitu Yesus Kristus. Loh, di tempatmu kok ada nama, di tempatku kok enggak? Kan sama-sama Allahu Akbar, betul. Bukan hanya itu, nanti ada Azza wa Jalla. Azza di dalam Yesaya 9 ayat 6, Jalla di dalam Habakuk 3 ayat 3, belum nanti Qadir di dalam Wahyu 1 ayat 8, Maha Kuasa. Ya, semua di Alkitab itu mau Maha Kuasa, mau Akbar, mau Perkasa, Maha Agung, Ehad, Ahad, ya. Maha Suci, Ta'ala, Subhanahu, semua itu ada namanya. Siapa? Yesus Kristus. Ya. Lalu nanti imbas lainnya adalah orang akan berkata, loh, sebenarnya jangan-jangan Alkitab bahasa Arab itu loh. Lalu yang selama ini dipikirkan oleh banyak orang, jangan-jangan ini salah satu aliran atau sekte dari Kristen Arab. Betul? Ya, banyak orang sudah berkata demikian loh. Jangan-jangan ini aliran atau sekte dari salah satu sekte Kristen Arab. Kalau sekte Kristen Eropa itu Katolik.
Italia, sekte Kristen, sekte Belanda itu Protestan. Lah ini mungkin ada sekte Kristen Arab. Bisa saja. Ya. Sekte Katolik juga mengatakan Yesus Kristus. Sekte Protestan Belanda juga mengatakan Yesus Kristus. Lah ini sekte Arab juga mengatakan Yesus Kristus. Berarti ini salah satu cabang. Nanti akan sampai ke situ ujung-ujungnya. Tetapi bagi kami umat Kristen tidak ada masalah mau diganti pakai Yesus Kristus, tidak ada masalah. Cuma nanti orang terus akan berpikir, loh ini kok jangan-jangan jangan-jangan menjadi cabangnya Kristen Arab. Dan memang banyak orang yang sudah menyatakan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kembali saya mengingatkan jauh lebih penting, ya sekali lagi, jauh lebih penting Kementerian Agama mengganti Dirjen Katolik menjadi Dirjen Nasrani. Itu jauh lebih penting. Karena anak Katolik tidak ada di Alkitab. Jadi nanti biar Katolik ini masuk ke Nasrani. Katolik, Protestan, Karismatik, Ortodok, Saksi Yehova, semua biar masuk ke Nasrani. Itu jauh lebih penting Alkitabiah. Ya, nanti akan dicatat Indonesia menjadi satu-satunya negara yang meluruskan kekristenan. Ini udah ada nih, pendeta, satu-satunya pendeta di Indonesia yang meluruskan kekristenan. Nih, ya. Jadi nanti Dirjen Bimas Kristen untuk Kristen. Kristen itu harus beriman menyembah kepada Yesus Kristus. Yang tidak menyembah Yesus Kristus masuk Nasrani. Katolik masuk Nasrani, Protestan masuk Nasrani, Pentakosta masuk Nasrani, Karismatik masuk Nasrani, Advent masuk Nasrani, Saksi Yehova masuk Nasrani, Ortodok masuk Nasrani. Biarkan Dirjen Bimas Kristen ya untuk Kristen tok. Orang-orang yang menyembah Yesus Kristus. Karena semua rasul itu Kristen. Nah. Pak Menteri Agama, semua rasul itu Kristen. Nggak ada yang Katolik. Baca Roma 16 ayat 7. Ayo diluruskan. Ya, semua itu Kristen. Rasul itu nggak ada yang Katolik. Nggak ada Rasul Petrus jadi Katolik, itu nggak ada. Petrus jadi Katolik terus mendirikan gereja Katolik di Roma. Nggak ada kayak gitu. Jadi semua itu awalnya Kristen, hanya menyimpang karena ada konsili Nikea 325. Indonesia kalau mau meluruskan, jadi ganti Dirjen Bimas Katolik ganti dengan Dirjen Bimas Nasrani. Lalu ada satu lagi Dirjen Bimas Kristen, itu khusus untuk Kristen. Nih Kristen Pak, ini Kristen, penyembah Yesus Kristus, Alkitabiah. Yang tidak mau jadi Kristen silahkan gabung sama Nasrani, sebab di Alkitab ada Nasrani. Ya, Kisah 24 ayat 5. Kalau Kristen itu 6 kali ditulis di Alkitab. Kristen ada 6 kali ditulis di Alkitab. Nasrani cuma 1 kali. Kisah 24 ayat 5. Jadilah silahkan Nasrani, Katolik, Protestan, Karismatik, Pentakosta, Advent, Mormon, Saksi Yehova, Ortodok, Bapak Yahweh, silahkan masuk Nasrani. Kristen mutlak harus penyembah Yesus Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16. Ya. Ya kalau memang perlu kepres, ya ini mudah-mudahan Indonesia di kepemimpinan Bapak, saya sudah serukan sejak lama ini. Ya. Di bawah kepemimpinan Bapak membuat sejarah luar biasa. Termasuk ini juga membuat sejarah. Kembali ke kitab suci, Alkitab. Tidak pernah ada pendeta di Indonesia yang bisa menjelaskan Nasrani dan Kristen. Alkitab hanya mengenal Nasrani dan Kristen yang tidak mau menyembah Yesus Kristus Allah, satu-satunya Allah, silahkan jadi Nasrani. Bapak nanti akan dicatat sejarah. Ya, Bapak Menteri akan dicatat sejarah. Ya, daripada sekedar mengubah Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Itu bagi kami orang Kristen, ini aku orang Kristen. Bagi orang Kristen sudah familiar. Satu-satunya pendeta yang ketika hiruk pikuk di luar sana mengatakan Isa Al-Masih bukan Yesus Kristus, cuman ini doang yang mengatakan sudah sejak lama Isa Al-Masih 100% Yesus Kristus, sama dengan Isa Al-Masih di Alkitab bahasa Arab. Nah sekarang
Ya, sekarang pemerintah sudah sadar, yaitu ayo Pak, jadilah pembuat sejarah. Ya, ya. Katolik harus bersedia disebut Nasrani. Karena Katolik tidak ada di Alkitab. Protestan harus bersedia disebut Nasrani karena tidak ada di Alkitab. Yang ada di Alkitab itu Nasaren. Nasaren itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya Nasrani. Dan Kristen itu di bahasa Inggris, bahasa Indonesia Kristen. Memang hanya ada dua, Nasrani atau Kristen. Kalau Anda tidak jadi Kristen, jadilah Nasrani. Sama-sama nyebut Yesus, sama-sama. Cuman beda nyembah Allahnya aja, Pak. Beda. Ya, kan sudah tahu toh, Katolik Tritunggal, Protestan itu segitiga, yang Allahnya segitiga itu. Silahkan Anda sembah itu, tapi jadilah Nasrani. Ya Pak, jauh lebih penting kita buat sejarah yuk. Ya, back to the scripture, kembali ke kitab suci. Ya, belum ada Pak di seluruh dunia. Ada sih, di Amerika ada, di Australia ada, cuman belum, ya kan mereka tidak ada campur tangan pemerintah. Jadi mereka bebas, ya toh. Tidak usah ada legitimasi dari pemerintah yang ngatur keagamaan. Tapi kan Indonesia begini. Jadi ayo jadilah Menteri Agama yang membuat sejarah, ya. Nanti akan dicatat sejarah merubah Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus dan merubah kekristenan itu hanya ada dua kelompok, yaitu Kristen dan Nasrani. Ciamik. That it, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Dan mari kita membuat sejarah, ya. Saya sudah memulainya, Pendeta Henry Tandianta sudah memulainya membuat sejarah, back to the scripture, kembali ke Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.